Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazadadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Apa kabar ayah bunda, bapak ibu semua sehat? Sehat, alhamdulillah ya, insyaallah. Alhamdulillah. Ini yang keempat berarti. Karena sebelumnya pernah, kalau di sininya di atas ini yang ketiga berarti ya, Ustadz Dokter ya. Karena semalam kita ada acara untuk anak-anak muda, cerita tentang ini Mudanesia. Ini buku yang kami tulis semalam nggak dibawa nih ya. Nah, ini ngeliatin ke bapak ibu ayah bunda ya. Ini mengajak anak-anak muda untuk berbicara tentang negaranya. Nah, karena sekarang banyak anak muda nggak terlalu peduli sama negaranya, bahkan sama dirinya sendiri pun kurang peduli. Ya, banyak anak-anak muda sekarang yang menzolimi dirinya sendiri. Nah, jadi buku ini kami buat dan kemudian kami roadshow kan keliling-keliling Indonesia. Alhamdulillah perdana Mudanesia ini kami kenalkan di Timika waktu itu. Ya, jadi pertama langsung ke ujung timur, ke Papua. Dari Papua baru kami waktu itu ke Aceh, tapi Aceh ujung, Aceh Tamiang. Nah, baru kemudian turun ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, terus keliling-keliling. Alhamdulillah kemarin kebagian juga untuk anak-anak muda di sini ya, di Majelis Satu Cinta namanya. Nah, hari ini kita bicara Bapak Ibu Ayah Bunda tentang materi yang juga banyak kami sampaikan. Sekarang lagi banyak kami sampaikan ke sekolah-sekolah. Nah, ini insya Allah pekan depan 3 sekolah kurang lebih kami di Lampung kita sampaikan, di Lampung Timur, kemudian sebelumnya di Bandar Lampung, Lampung Timur, lanjut ke Lampung Barat, ke Liwa yang dekat Danau Toba itu ya katanya. Nah, insya Allah kita ke sana pekan depan 3 titik. Hari ini alhamdulillah kita sharingkan ke sini. Judulnya tadi sudah sama-sama kita lihat, menemukan rasa sebagai orang tua. Nah, ini slide-nya tapi enggak ada ya. Oh ada. Ah ini ya. Gitu. Walaupun belum utuh ya, tapi nggak apa-apa insyaallah. Nah, itulah judulnya. Menemukan rasa sebagai orang tua. Rasa yang mana Bapak Ibu Ayah Bunda yang harus kita temukan? Kalau kata orang-orang zaman dulu, rasa yang pernah ada katanya. Jadi kata guru kami Bapak Ibu Ayah Bunda, ternyata ada yang tidak kalah berbahayanya daripada putus asa. Putus asa kan bahaya ya. Katanya kalau tidak makan manusia itu bisa bertahan hidup sekian minggu, tidak minum hanya bisa bertahan hidup sekian hari. Tapi kalau tidak punya asa alias putus asa, maka pada detik itu dia bisa mengakhiri hidupnya. Nah, dan sudah banyak kita dapati anak-anak muda di Lampung waktu itu pernah ada kejadian di atas ya dari atas Transmart. Konon kabarnya karena putus cinta. Nah, dia loncat dari gedung. Nah, banyak orang-orang yang kemudian mengakhiri hidupnya karena putus asa. Jadi orang-orang yang putus asa bahkan pada detik ketika dia putus asa itu dia bisa mengakhiri hidupnya. Bahaya putus asa. Nah, tapi ternyata ada yang nggak kalah bahaya daripada putus asa. Apa itu? Putus rasa. Lost connection. Putus asanya ke siapa? Tentu saja utamanya putus asanya putus rasanya ke Allah. Ya, jadi orang yang sudah putus asa dia bisa mengakhiri hidupnya. Orang yang putus rasa maka hidupnya sia-sia. Ya, putus rasa di sini ayah bunda yang dimaksudkan adalah putus asa ke Allah. Nggak ngerasa dilihat sama Allah, nggak ngerasa didengar sama Allah, nggak ngerasa disayang sama Allah, nggak ngerasa dikasihi sama Allah. Itu yang saat ini banyak terjadi, ini fenomena sekarang. Anak-anak muda sekarang banyak sekali yang merasa putus rasa ini.
Ya, 2,45 juta remaja Indonesia gangguan jiwa. Ya, dan kami banyak ketemu dengan anak-anak muda yang, ya, di Jogja itu bahkan saya ketemu dengan anak muda yang sudah banyak menyayat-nyayat badannya. Ya. Di Medan saya ketemu dengan anak usia 12 tahun laki-laki yang bicara kepada ibunya dia ingin mengakhiri hidupnya. Ya. Di Bandung saya ketemu dengan perempuan SMA yang dia bicara, "Kak, saya sudah 3 kali mencoba untuk, ya, mengakhiri hidup." Banyak. Nah, itu yang saat ini banyak terjadi, dan tentu saja ini berbahaya. Karenanya materi menemukan rasa sebagai orang tua ini kami rasa penting untuk kita bahas. Dan sesi ini Bapak Ibu Ayah Bunda kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Oh, ini mau di ya, di setting ya, insyaallah. Slide-nya ini ya, lagi mau disiapkan ya. Ya, sesi ini kami mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya yang mudah. Oh, ini perkenalan ya. Jadi saya aktivitasnya di PPA Institute. Nih, hadir ke sini seperti yang sebelumnya karena di hari Ahadnya hari ini kami selenggarakan acara. Kalau sebelumnya di Grand Atiasa, hari ini di 101 Hotel, 101 Hotel. Ya, ada acara dari jam 8 sampai jam 18. 10 jam. Kalau sebelumnya itu ada yang ikut tuh, Ustadz Abdul Somad dan istrinya ya. Nah, dari sini ngobrol-ngobrol, kita ngobrol di situ. Nah, beliau ternyata ikut. Alhamdulillah beliau ikut. Ya, nah hari ini insya Allah di 101 itu. Ya, di PP Institute. PP itu Bapak Ibu Ayah Bunda singkatan dari Pola Pertolongan Allah. Kantornya di Jakarta Timur, di Sentra Timur Residence. Perwakilannya sekarang lebih dari 100 kota. Nah, saya juga alhamdulillah Allah izinkan kurang lebih 100 kota juga sekarang keliling-keliling tadi dari Aceh sampai Papua, ya, sharing tentang PPA ini. Salah satunya tentang yang kita bahas, ya, menemukan rasa sebagai orang tua ini. Mau diubah ya? Nggak bisa? Hah? Pakai yang ini? Nggak bisa. Tapi slide-nya nggak jalan deh. Oh, oke, siap. Ya, Bapak Ibu Ayah Bunda, bismillah kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya mudah. Pertanyaannya adalah, apakah menjadi orang tua adalah pilihan Anda? Jawabannya apa, Pak? Menjadi orang tua adalah pilihan. Karena sekarang ada banyak anak-anak muda yang mereka menikah dan mereka memilih untuk tidak punya anak. Betul ya? Namanya sekarang child free. Anda kalau menurut saya juga perlu ngobrol dengan Bapak Ibu Ayah Bunda yang Allah cintai, insya Allah perlu ngobrol dengan anak-anak Anda yang saat ini remaja. Karena ini seperti virus, dia menyebar banyak kemana-mana. Ada seorang influencer pakai jilbab, ya, dia menyampaikan secara terang benderang bahwa kami menikah tapi kami berkomitmen untuk tidak punya anak. Istilahnya sekarang child free. Menikah tapi nggak punya anak. Banyak sekarang terjadi. Mengapa? Ya karena banyak traumatik. Ya. Konon kabarnya seorang pakar parenting dia menyampaikan di Jepang ada satu daerah katanya yang hampir punah. Dan banyak di negara-negara maju juga seperti itu. Kenapa? Karena di tempat mereka, ya di Jepang yang diceritakan beliau itu, isinya rata-rata orang-orang yang sudah tua. Anak mudanya cuma sedikit. Kenapa? Karena anak mudanya yang di daerah itu ya, mereka pindah ke kota, mereka pindah ke Tokyo. Nah, anak-anak muda yang di sana mereka nggak mau nikah. Kalaupun menikah, mereka nggak mau punya anak tadi yang child free itu. Bagi mereka lebih baik kami memelihara pets, hewan peliharaan, kucing, anjing, karena nggak repot. Kalau kami nanti meninggalkan rumah kami seminggu, sebulan itu masih aman. Karena sekarang ada apa tempat untuk ngasih makanan hewan itu yang otomatis. Beda dengan anak. Anak bikin repot, menghalangi karir dan seterusnya. Ya, ada yang alasannya supaya tetap muda, karena nanti kalau sudah melahirkan, mulai kendor-kendor semuanya. Ya, sudah nggak cantik lagi dalam tanda petik. Nah, itu yang terjadi. Itu fenomenanya. Jadi sekarang memang ada juga orang-orang yang dia menikah tapi dia nggak mau punya anak. Ya, istilahnya child free. Tapi insya Allah yang hadir di sini semuanya
ya memilih untuk jadi orang tua, betul ya Pak ya. Tapi yang juga harus kita yakini, ini sambil nunggu slide-nya insyaallah ya. Ini saya izin nanya ke ibu-ibu, tapi ibu-ibunya nggak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan bisa merespon ya. Bapak-bapak juga boleh jawab. Biasanya setiap saya tanya ada yang angkat tangan. Saya pas ngisi di Kabupaten Baru di Sulawesi Selatan tuh ada bapak-bapak satu yang angkat tangan. Karena beliau hadir tidak dengan istrinya. Nah, di sini ibu-ibu mudah-mudahan terdengar ya Bu ya suaranya ya. Pertanyaannya bunda-bunda semua, ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh jawab. Yang hari ini hadir tapi istri berhalangan untuk hadir. Pertanyaannya adalah, adakah di antara Anda, ibu-ibu, bunda-bunda dan bapak-bapak semua, yang waktu itu Anda, ibu-ibu, atau istri Anda, bapak-bapak, dulu alhamdulillah Allah izinkan hamil, tapi mohon maaf anaknya belum Allah izinkan untuk dilahirkan? Ada? Boleh angkat tangan kalau ada. Kalau bapak-bapak berarti istri Anda Pak. Ada? Usia berapa bulan Pak waktu itu di dalam kandungan? Kalau ingat. Di bawah 3 bulan. Ada lagi Bapak Ibu Bunda? Karena untuk yang angkat tangan saya mau kasih kabar gembira. Kabar gembiranya bukan dari saya, dari Rasulullah. Dari 3 bulan ya. Saya terakhir itu ngisi materi ini di Temanggung. Temanggung itu Jawa Tengah ya. Ya, di Temanggung tuh. Sebelumnya ngisi di Magelang terus lanjut ke Temanggung. Banyak yang angkat tangan. Bahkan saya ketika ngisi di Kabupaten Baru itu ada seorang bapak-bapak yang angkat tangan. Kak Suhe, anak saya meninggal, beliau menyampaikan, saat istri saya kata dokter sudah bukaan 9. Jadi sudah tinggal dilahirkan. Ya, di Bandar Lampung, di Lampung Barat, di Pajar Bulan, ada seorang ibu setelah dilahirkan, setelah itu juga meninggal dunia. Ada juga yang menyampaikan disesar anaknya, tapi memang bayinya sudah meninggal. Itu kebayang ya. Orang-orang yang disesar itu kan perutnya besar sekali, itu operasi besar. Ya, wanita yang lain disesar dengan harapan melihat wajah anaknya, kemudian mendengar tangis anaknya, menyaksikan anaknya ya, yang sudah lama dinanti, tadinya di dalam perut hanya bisa disaksikan di layar atau digambar gitu ya, dikasih tahu sama dokter. Tapi beliau secara sadar sesar, dan dengan kesadaran juga tahu bahwa dia nanti akan melihat anaknya meninggal dunia. Artinya Bapak Ibu Ayah Bunda, menjadi orang tua itu sebenarnya itu bukan pilihan kita. Kita memang memilih, tapi yang memilihkan Allah. Dan takdir kita menjadi orang tua, karena ada yang sampai sekarang itu belum punya anak, nikah sudah lama, betul ya? Mereka sangat ingin punya anak, tapi kata Allah belum. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, kapan Allah tetapkan Anda punya anak? Ini supaya feel-nya dapat ya Pak ya, supaya ada rasa bahwa anak kita itu bukan milik kita, tapi anak kita milik Allah. Nah, pertanyaan yang lebih penting lagi, kapan Allah tetapkan kita punya anak? Kapan Bapak Ibu ya Bunda? Ini Rasulullah yang menyampaikan. Semalam sudah di spill kalau bahasa anak muda itu dengan Dr. Najib. Kapan Allah tetapkan kita punya anak Bapak Ibu ya Bunda? Kapan Pak? Saat kita akad nikah? Bukan. Saat di alam ruh? Bukan. Kita itu sudah Allah tetapkan pasti punya anak, atau tidak punya anak, atau hampir punya anak. Kapan Allah tetapkan? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Kita sama-sama tahu ya, insya Allah ya, makhluk pertama yang Allah ciptakan pena, al-qalam ya. Nah, kemudian Allah perintahkan kepada pena itu, hai pena, tulislah. Kata pena, apa yang aku tulis? Kata Allah, tulislah takdir seluruh makhluk. Jadi takdir seluruh makhluk ini sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Jadi kita lahir di Palembang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Anda menikah dengan pasangan Anda saat ini sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Anda kerja di tempat Anda saat ini sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Ya.
Di malaikat belum ada, Nabi Adam belum ada, jin belum ada, takdir kita sudah Allah tetapkan. Bahkan takdir daun yang jatuh hari ini ada berapa miliar atau ada berapa triliun daun, nah itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Termasuk takdir kita punya anak berapa, termasuk takdir istri sempat keguguran ya Pak ya, 3 bulan ya, kurang dari 3 bulan tadi ketika masih di kandungan. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah hadis dari baginda Rasulullah. Ini hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu berarti langsung dari Allah ya. Kata baginda Rasulullah, saat anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada para malaikat. Ini udah ya. Tadi yang ini hanya Bapak ya. Ibu-ibu nggak ada ya Bu ya? Ada yang pernah mohon maaf Bu? 2 nih pertanyaannya sebenarnya. Pertama, yang pernah izin mohon maaf, pernah keguguran. Yang kedua, anaknya meninggal sebelum usia balik. Ada yang anaknya meninggal sebelum usia balik? Sebelum balik, sebelum dewasa secara fisik? Nggak ada juga ya? Ya, kalau ada, saya mau sampaikan kabar gembira dari baginda Rasulullah. Kata Rasulullah, ini hadis qudsi, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kata Allah, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Malaikat kemudian menjawab, iya. Yang kedua, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Malaikat kemudian menjawab, iya. Ya. 2 pertanyaan ini kalau diulang sampai 2 kali berarti ini memang pertanyaan penting. Allah tahu ya bahwa anak itu idaman semua pasangan yang sudah menikah. Secara fitrah, bawaannya secara fitrah, semua manusia laki-laki perempuan yang menikah pasti mau punya anak. Secara fitrah. Secara fitrah. Ya, jadi Allah tahu banget punya anak itu adalah hal yang didamba-damba. Oke, sampai 2 kali ditanya. Tapi yang penting bukan di pertanyaan pertama dan kedua. Ya, karena kalau tentang apakah Allah tahu atau tidak anak seorang hamba meninggal dunia, tentu kita tahu jawabannya. Allah tahu semua kejadian. Betul ya? Berarti bukan ini yang paling penting untuk kita ketahui. Yang paling penting itu yang ketiga. Allah bertanya lagi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Jadi saat anak seorang hamba meninggal dunia, saat waktu itu mohon maaf Bapak dan Ibu Ananda meninggal dunia, apa yang Anda katakan? Itu yang mau Allah dengar. Kata malaikat, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lebih indah lagi lanjutan selanjutnya. Allah sampaikan kepada malaikat, kalau begitu bangunkan untuknya satu rumah di surga. Beri nama rumah itu Baitul Hamdi, rumah pujian, karena memuji Allah. Jadi Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Edi, insya Allah sudah punya satu rumah di surga. Nama rumahnya Allah yang langsung kasih. Di sini mau nama perumahannya Jannah Firdaus, belum tentu yang punya rumah di situ masuk Jannah Firdaus. Betul ya Pak ya? Tapi Pak Edi insya Allah sudah punya rumah di surga. Allah yang kasih nama, namanya Baitul Hamdi. Bukan saya, bukan developer di sini. Namanya Baitul Hamdi. Kenapa? Syaratnya, ada syaratnya. Syaratnya apa tadi? 1, memuji Allah. Artinya saat anak meninggal, yang keluar dari lisan Pak Edi dan istri, alhamdulillah. Nabi Ayub anaknya meninggal bukan 1, rumahnya roboh. Sudah pernah dengar ceritanya? Rumahnya roboh, dalam rumah itu seluruh anaknya ada di situ, ada belasan anak, meninggal semua. Apa respon Nabi Ayub? Alhamdulillah. Lanjutannya apa tadi? Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak hamba dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Ya, ini penting disampaikan karena ada orang tua, mohon maaf ya, yang anaknya meninggal dunia, tapi ketika anaknya meninggal dunia, responnya bukan alhamdulillah. Apa responnya? Ini gara-gara suami saya. Sudah tahu istrinya hamil besar, sudah tahu kata dokter rawan, tapi nggak standby. Saya hubungin, HP-nya nggak aktif, dan akhirnya saya keguguran gara-gara suami saya. Ada yang nyalahin rumah sakitnya, ini karena rumah sakitnya nggak profesional, alatnya nggak ada, geraknya nggak cepat. Ada yang nyalahin ini gara-gara dokternya. Ketika dia menyalahkan orang lain, menyalahkan rumah sakit dan seterusnya, berarti nggak berlaku tuh janji Allah yang tadi, batal. Karena hanya Allah kasih kepada yang memuji Allah.
Bapak Ibu Ayah Bunda, ada 3 pertanyaan. Takdir dari Allah. 1, selalu baik. 2, kadang baik kadang buruk. 3, selalu buruk. Takdir dari Allah untuk hambanya. Yang mana jawabannya? Takdir dari Allah untuk hambanya. 1, selalu baik. 2, kadang baik kadang buruk. 3, selalu buruk. Yang mana? Jawabannya selalu yang terbaik. Bahkan bukan baik aja. Karena yang menetapkan takdir itu zat yang maha mencintai kita. Makanya ada ulama yang menyampaikan, aku mencintai takdirku karena aku tahu yang memberikanku takdir adalah zat yang maha mencintaiku. Ini nggak mudah nih, tapi aku mencintai takdirku karena aku tahu zat yang memberiku takdir adalah zat yang maha mencintaiku. Tapi memang ada kejadian terus langsung ngomong alhamdulillah, nggak mudah ya Pak? Kejadiannya berat gitu ya, ditabrak mobil, lagi bawa kendaraan, ada motor, dar. Gimana biasanya responnya? Kita ngelihat yang di TikTok, di mana, Instagram, di Facebook itu. Baru tuh berapa hari yang lalu tuh, saya ngelihat ada, ya mungkin karena ngerasa punya kuasa, punya jabatan, dia keluar dari mobilnya, ibu-ibu tuh yang bawa, lagi pegang motornya ditendang, jadi motornya jalan sendiri, si ibunya itu jatuh, terjungkal. Ya, nggak mudah tuh punya respon ketika dapat hal yang tidak menyenangkan, kemudian responnya positif dan mengucapkan alhamdulillah. Ayo Pak, betul tuh, mari kita bahas. Ya, alhamdulillah ini memang kejadian itu kan selalu baik, tapi kadang kita nggak suka. Jadi dari Allah ini paketnya selalu yang terbaik, betul Pak ya? Paket dari Allahnya selalu yang terbaik. Kapan Allah tetapkan? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Jadi memang itu sudah yang terbaik. Tapi memang kadang-kadang kita suka, kadang-kadang kita nggak suka. Jadi ada yang memang bentuknya itu nikmat, ada yang bentuknya ujian. Betul ya Pak? Kalau diuji responnya gimana? Alhamdulillah ala kulli hal. Karena itu berat. Ya, membuat dada kita rasanya sempit, leher seolah tercekik gitu. Dapat kabar seperti tadi contoh, mohon maaf. Ya, anak yang dilahirkan ternyata meninggal setelah dilahirkan. Itu kan pasti berat sekali untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, lanjutannya ala kulli hal, atas segala sesuatu. Tapi kalau kita sukai, dapat hadiah, kita dengar anak kita ya minggu depan tasmi akbar misalnya, itu alhamdulillah. Lanjutannya bi ni'mati tatimus sholihat, dengan nikmat Allah sempurna segala kebaikan. Nah, jadi orang tua yang punya respon begitu terus, ini nggak mudah. Ya, nggak mudah. Dan Bapak Ibu Ayah Bunda, ini yang sering kami sampaikan. Suatu saat ada, ini saya dapat dari, jadi waktu itu ada kajian juga, saya menyimak Ustadz Salim Afillah, pernah dengar ya, ada Ustadz itu ya, Ustadz Salim Afillah. Dia sampaikan, jadi guru beliau itu pernah dicurhatin sama orang tua yang anaknya di pondok pesantren. Kiai, kami punya anak, kalau tidak salah 3. Anak yang pertama bagus di pondok, anak yang kedua bagus di pondok, anak yang ketiga jauh banget dari abang-abangnya. Gimana nih Pak Kiai? Apa salah kami? Apa yang harus kami perbaiki? Kan biasanya kayak gitu ya, kalau anaknya bermasalah. Fokus gimana memperbaiki anak. Apa yang harus kami lakukan, begini begitu dan seterusnya. Apa kata kiainya? Pak, Bu, bersyukur. Kok bersyukur Pak Kiai? Anak kami ini bermasalah loh, dia nggak seperti abang-abangnya. Pak, Bu, bersyukur. Dulu ada seorang manusia, dia punya anak belasan anaknya, kalau tidak salah 12. Yang bagus cuman 2. Abang-abangnya bahkan bukan cuman benci kepada adiknya, bukan cuman toksik tuh abang-abangnya, tapi abang-abangnya mereka rapat ingin menghabisi adiknya. Walaupun akhirnya keputusannya adalah adiknya itu diapain? Ditenggelamkan ke sumur. Kisah Nabi siapa tuh? Nabi Yusuf. Dan Anda tahu endingnya gimana? Seluruh anaknya beriman kepada Allah. Ada di dalam Al-Quran. Saat Nabi Yakub, ya, di akhir-akhir kehidupannya seluruh anaknya dikumpulkan. Dan beliau bertanya sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ini Anda bayangkan ya, ada di kita lah, orang zaman sekarang. Ada orang yang sudah tua, hampir meninggal dunia, anak-anaknya dikumpulkan. Biasanya bapaknya ingin menyampaikan apa? Nah,
kita itu punya begini, tolong jangan rebutan, biar nanti di alam barzah bapak nggak susah gitu ya. Nabi Yakub bukan itu yang beliau sampaikan. Apa yang beliau sampaikan? Ma ta'buduna mim ba'di, siapa yang akan kalian sembah sepeninggalanku? Apa kata anaknya? Wahai ayah, kami akan menyembah agama nenek moyang kami, kakek moyang kami, Ibrahim, Ismail, Ishak ya. Dan kami akan beriman kepada Allah. Seluruhnya itu jawab. Tadinya mau membunuh adiknya. Kenapa bisa berubah begitu? Karena Nabi Yakub menerima takdir. Jadi solusi kalau anak bermasalah, nomor satu, orang tuanya nerima dulu. Saya diingetin banget sama guru-guru kami, tolong kalau ada anak yang bermasalah ya, terus orang tuanya curhat, jangan langsung dijawab. Karena anak bermasalah itu teguran untuk orang tua. Setuju ya? Ada ulama yang menyampaikan seperti itu. Anak bermasalah itu teguran untuk orang tua, anak sakit itu teguran untuk orang tua, ada dosa yang belum ditaubati. Ulama zaman dulu kalau anaknya sakit, dia angkat tangan, dia berdoa, ya Allah tolong ingatkan kepada hamba dosa apa yang belum hamba taubati. Kadang-kadang dia belum sampai ke tempat berobat, belum sampai ke tempat dokter kalau bahasa kita sekarang, anaknya sudah sembuh. Karena sakit anaknya itu peringatan untuk orang tuanya. Jadi terima dulu. Kejadiannya berat, bahkan walaupun anaknya mohon maaf diketahui sampai bikin malu dalam tanda petik orang tuanya, masuk penjara, respon orang tuanya harus menerima dulu, dan kemudian ini kata guru kami, minta maaf kepada anaknya. Karena kata baginda Rasulullah, setiap anak lahir dalam kondisi fitrah, lalu orang tuanya lah yang menjadikan si anak ini jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Tentu maksud Rasulullah bukan si anak ini ya pindah agama, tapi dia ikut ajaran-ajaran mereka. Kenapa ikut ajaran mereka? Karena orang tuanya tidak ngajarin Islam dengan baik. Fitrah itu kan menarik ya, setiap anak lahir dalam kondisi fitrah, lalu orang tuanya yang menjadikan anak itu jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Kok nggak ada Islamnya? Karena fitrah itu Islam, lahir sudah dalam kondisi beriman. Tugas orang tua itu bukan nanemin ya, bukan menanamkan gitu, tapi menumbuhkan. Karena bibitnya sudah ada, menjaga, menumbuhkan. Nah, maka Bapak Ibu Ayah Bunda, orang tua yang amanah, apapun yang terjadi bersyukur kepada Allah, membimbing anak, minta ditemenin sama Allah, minta ditolong sama Allah, maka insya Allah anak-anaknya jadi generasi yang solih solihah. Jadi kalau bahasa kami ini, kalau Anda mau jadikan status boleh. Anak-anak yang solih solihah adalah hadiah dari Allah untuk orang tua yang amanah. Mendidik anak itu susah kalau tidak dibersamai sama Allah. Ini kisah nyata, teman saya di Padang yang cerita. Jadi waktu itu awal saya ketemu sama beliau, kalau sekarang udah puluhan kali ketemu. Ya turun dari pesawat, dijemput di bandara, kami makan dulu. Kan ada rumah makan terkenal tuh di dekat bandara Sumatera Barat itu, makan. Cerita, ya mirip lah seperti yang ini saya cerita. Kemudian beliau cerita tentang adiknya. Dia bilang, Kak Suhe, adik saya itu pakai narkoba. Ayah saya tahu. Terus kata ayah, nak, stop pakai narkoba, itu barang haram ya. Kalau kamu nanti sampai ditangkap polisi, jangan harap bapak menjengukmu nanti di penjara. Dan lihat ya, doa orang tua itu kan ya, kata Rasulullah kan, bahkan doa buruk dari orang tua itu Allah kabulkan. Benar kejadian, ditangkap sama polisi, di penjara. Sekalipun nggak dijenguk, sama ayahnya. Ayahnya sudah janji. Tahu apa yang terjadi selanjutnya? Mereka dapat kabar di dalam penjara si anak ini jual narkoba lagi. Hukumannya ditambah lagi. Kenapa? Ada kejadian ini yang terbaik dari Allah, kita nggak sukai. Kenapa ini terjadi? Karena salah kita. Kan rumusnya kalau bersyukur Allah tambah nikmat, kalau kufur Allah azab dengan azab yang pedih, tambah jadi. Jadi ada siklus ya, kenapa anak tambah soleh, kenapa anak tambah salah. Ada anak nakal, orang tuanya kan nggak ridho, marah-marah. Orang tua nggak ridho, Allah nggak ridho, tambah nakal. Orang tuanya lebih nggak ridho lagi, Allah nggak ridho, lebih nakal lagi, gitu terus. Anak baik, orang tuanya ridho, Allah ridho, lebih baik. Orang tuanya lebih ridho lagi, Allah ridho juga, lebih baik, gitu terus. Terus gimana cara memutus siklus nakal ini? Dimulai dari orang tua yang ridho. Kayak tadi Nabi Yakub ridho. Ya, Ustaz Salim itu beliau bertanya begini, Bapak Ibu Ayah Bunda, Anda tahu nggak mukjizat Nabi Yakub itu apa? Mukjizat Nabi Ismail kita tahu,
Mau disembelih nggak jadi. Mukjizat Nabi Ibrahim kita tahu, dilempar api, apinya tidak membakar beliau. Mukjizat Nabi Muhammad kita tahu banyak. Al-Quran, bulan terbelah, air yang keluar dari sela-sela jari, kita tahu banyak. Mukjizat Nabi Yakub apa mukjizatnya? Sabarnya beliau dalam berdoa. Tahu beliau tuh anaknya tuh begitu, tapi beliau terima, beliau doakan. Orang tua yang lain anaknya nakal, nggak terima dan dimarahi. Ke ibunya. Ini kisah yang saya yakin Anda sering dengar, karena bapak-bapak di sini dan ibu-ibu di sini kan rajin ikut kajian ya. Kisahnya Syekh Sudais kecil. Itu kan kalau kita masukkan ke dunia sekarang, bayangkan ada ibu-ibu udah capek tuh menyiapkan makanan, ingin dihidangkan. Pas mau dihidangkan, Syekh Sudais kecil masuk ke rumahnya bawa pasirnya ditabur, tinggal dihidangkan. Gimana kira-kira respon? Itu manusia normal pasti astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, macam-macam tuh keluar. Mungkin ada sumpah serapahnya. Tapi ibunya beliau gimana responnya? Sama, marah itu boleh nggak marah, Pak? Marah itu Allah kasih memang. Itu jenis emosi. Yang nggak boleh itu gimana respon kita setelah marah. Gimana respon kita setelah marah yang harus kita perhatikan. Setuju ya? Kita kalau nggak marah Islam dihina itu bermasalah tuh. Berarti gangguan jiwa tuh. Betul? Setuju ya? Orang tua kita dihina, anak kita dihina, nggak mungkin, itu wajar. Jadi marah itu respon alamiah. Sudah ingin menyiapkan, anak masuk nabur pasir, marah, betul. Tapi respon selanjutnya yang keren. Saat marah, anaknya diusir memang, keluar kamu nak, dan jadilah imam di Masjidil Haram. Jadi nggak imam di Masjidil Haram? Jadi. Orang-orang yang umroh itu tahu banget tuh ngecek kapan jadwal Syekh Sudais, gitu deh. Dan beliau bukan cuma imam di Masjidil Haram, beliau juga ketua pengurus masjid Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, double. Bermula dari mana? Doa orang tua. Sudahlah yang berdoa ibu, yang kedua dalam kondisi sedang terzolimi lagi. Benar kan ya? Itu masya Allah tuh makbul tuh doa. Kalau bahasa orang sekarang tuh jadi tuh barang. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu Ayah Bunda. Kita punya waktu terbatas ya. Alhamdulillah, semoga Allah ridho atas pertemuan hari ini. Minimal hari ini kita sudah dapat poin-poin ya. Yang pertama, bahwa anak kita bukan milik kita. Anak kita miliknya Allah. Ya, menjadikan anak baik itu bukan tentang kita punya ilmu banyak atau enggak. Ya, bahkan ada yang bicara tentang anak, pakar anak, anaknya bermasalah. Ada psikolog, anaknya bermasalah. Karena yang menjadikan anak baik bukan kita. Kalau menjadikan anak baik itu kita, berarti kita memberhalakan diri kita. Yang menjadikan anak baik itu adalah Allah, maka tugas kita jadi hamba Allah yang amanah. Allah bisa nggak menciptakan manusia langsung dewasa? Bisa. Nabi Adam itu sebelum diciptakan sudah dilantik jadi khalifah, dan langsung Allah umumkan di hadapan para malaikat, di hadapan penduduk langit. Ketika jadi manusia langsung Allah ajarin, betul? Dan ketika jadi manusia langsung dewasa, nggak pakai kecil dulu. Sebelum diciptakan dilantik sebagai khalifah, diciptakan langsung dewasa. Setelah diciptakan langsung Allah ajarin. Manusia di dunia, yang di dunia itu kan Allah ciptakan di surga. Semua yang di dunia prosesnya sama seperti kita dikandung, dilahirkan dan seterusnya. Kalau Nabi Adam yang ngajarin Allah langsung, manusia di dunia Allah kasih amanah ke orang tua. Maka ini bukan tugas yang mudah. Kita nggak bakal bisa. La haula wala quwata illa billah. Yang bisa cuma Allah. Maka tugas kita jadi orang tua yang amanah. Orang tua yang amanah itu yang gimana? Yang dikit-dikit minta tolong sama Allah. Dikit-dikit berdoa. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau orang tuanya amanah, insya Allah anak-anaknya solih solihah. Jadi kesimpulan kita hari ini, anak-anak yang solih solihah adalah hadiah dari Allah untuk orang tua yang amanah. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah ridho atas perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mangga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Soheh yang kami hormati, sebenarnya banyak sekali pertanyaan karena temanya betul-betul up to date gitu. Saya punya satu pertanyaan di antara banyak pertanyaan. Yang pertama ini mungkin semacam pertanyaan simpel saja ya. Seorang penyair besar Khalil Gibran gitu ya, ada dalam satu syairnya itu mengatakan,
anakmu itu bukan anakmu, anak Tuhan gitu. Tapi bukan pengertian dalam biologis mungkin berarti ya, tapi dalam pengertian yang lain. Ya. Yang ingin saya tanyakan ini terjadi pada sekeluarga kami gitu ya. Jadi dia bercerai, orang tuanya bercerai, terus sampai hari ini anaknya ada 2 anak laki-laki tidak menjalin hubungan yang baik gitu ya dengan bapaknya gitu. Nah itu bagaimana menyikapinya Ustaz dari sisi atau dari perspektif ilahiyah yang Ustaz sampaikan? Terima kasih. Ya, bismillah. Ini banyak juga memang pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Ya, anak orang tuanya berpisah, terus si anak ini nggak dekat sama bapaknya. Maka yang pertama, nggak ada mantan. Ini prinsipnya dulu, nggak ada mantan anak, mantan istri. Ada ya, mantan anak nggak ada. Dia tetap nanti kalau menikah binnya bin bapaknya, bukan bin bapaknya yang baru. Betul kan ya? Maka anak ini harus diajarin sama orang tuanya yang sekarang atau sama keluarganya. Dia tetap harus berbakti pada ayahnya. Karena ridallah fi ridha walidain. Ini ada kejadian nyata tuh alumni kami, alumni PPA. Jadi beliau ini ditinggal sama ayahnya. Tiba-tiba ketika dia sudah sukses, bukan tiba-tiba ya, di kemudian hari ketika dia sudah sukses, ayahnya datang. Ayahnya mungkin sudah taubat. Datang ya, ingin silaturahim ke anaknya, ingin silaturahim ke cucunya. Apa kata beliau? Saya waktu itu gedek banget sama orang tua saya itu, sama ayah saya itu. Dia meninggalkan kami dulu sengsara. Ketika saya sukses dia datang. Kenapa nggak dari dulu datangnya? Diusir ayahnya. Apa yang terjadi setelah itu? Usaha saya Ustadz Allah hancurin. Dar. Baru saya sadar, oh itu kesalahan saya. Kan kalau nggak berbakti pada orang tua itu nggak nunggu di akhirat, di dunia nanti Allah selesaikan. Allah azab duluan. Jadi azabnya Allah mulai di dunia, di akhirat juga nanti Allah buat lagi. Jadi anak ini harus diajari nggak boleh benci, walaupun kejadiannya berat. Mungkin ibunya dizolimin, mungkin ibunya dikasarin dan seterusnya, tapi dia nggak boleh membenci ayahnya. Nah, gitu. Nah itu, karena kalau ada kebencian nggak ada kebaikan setelahnya. Berarti dia nggak menerima kejadian itu kan Ustaz ya? Si anak ini harus disadarkan, dia harus terima kejadian itu. Justru nih nanti bahasa ke anaknya. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang keren, anak-anak yang berprestasi, itu memang Allah kondisikan masa kecilnya nggak mudah. Lihatlah para nabi, para rasul. Kata baginda Rasulullah, setiap rasul, berarti semuanya. Rasul ada berapa? 300-an rasul ya. Yang kita ketahui 25. Jumlah nabi kan 124.000. Rasul 300-an rasul. Setiap rasul masa kecilnya pernah jadi pengembala. Jadi orang-orang yang besar itu memang masa kecilnya Allah kondisikan dengan suasana nggak mudah. Maka itu yang harus disampaikan kepada sang anak. Nah berarti kamu itu sedang Allah siapkan untuk jadi orang hebat. Terima ini, jalanin. Kita belajar bareng-bareng. Kita. Jadi nggak boleh dia membenci ayahnya. Gitu Ustaz, insya Allah. Cukup Ustaz ya? Oh, satu ya. Bagaimana hubungan kolam yang 500.000 tahun telah 50.000 tahun sebelum ditakdirkan dengan kisah yang terjadi di Jepang tadi yang katanya nggak mau berkeluarga, kalau berkeluarga tidak menjanjikan tidak pakai anak gitu. Gimana hubungannya antara yang kolam itu kan dengan kejadian yang ada sekarang? Terima kasih. Siap. Jadi takdir itu kan memang sudah Allah tetapkan. Tapi manusia itu Allah kasih free will, kehendak bebas. Ini kejadiannya ditabrak, dar. Manusia yang ditabrak ini dia punya 2 pilihan kan ya, mau jadi manusia baik atau manusia yang buruk. Ditabrak, dia bisa memilih marah-marah atau dia bisa memilih marah-marah atau dia alhamdulillah. Sama tuh ada banyak manusia Allah kasih ketetapannya. Allah kasih ketetapannya. Tinggal nih mau ngejalaninnya yang mana. Paham ya maksudnya Pak ya? Ini ketetapannya Allah kasih nih. Allah maunya kita ini di hidangan nih. Allah kasih ketetapannya. Di depan kita ada hidangan. Ini mohon maaf ya. Ini saya kasih contoh aja. Dulu saya pernah naik kapal pesiar. Di kapal pesiar tuh pilihannya banyak. Ada yang haram, ada yang halal. Saya pilihnya yang mana? Yang halal. Karena ada orang Indonesia juga. Dia udah tahu nih Indonesia nih. Ini yang halal kata dia, ambil yang ini. Tapi ada nggak orang yang ngambil yang haram? Ada. Hidangannya sama. Tapi responnya beda. Nah gitu Pak. Jadi Allah kasih nih, Allah hidangkan. Pilih. Mereka milihnya bukan dengan, jadi ada orang yang hidup dengan caranya Allah, ada orang yang hidup dengan caranya dia. Ada yang berbasis wahyu, ada yang berbasis nafsu.
Kenapa banyak terjadi kerusakan di muka bumi? Karena ada yang bergerak berbasis nafsu. Allah maunya berbasis wahyu, bukan suka-suka kita tapi sukanya Allah. Bukan mau kita tapi maunya Allah, bukan cara kita tapi caranya Allah. Kalau pakai caranya Allah jadinya benar, pakai cara kita jadinya hancur. Nah, gitu insyaallah ya. Mereka bukan pakai caranya Allah soalnya. Nah, jadinya ngawur tuh. Kalau kita insyaallah pakai caranya Allah insyaallah. Terima kasih. Sama-sama. Ya, cukup insyaallah ya. Ada lagi Ustaz? Aku dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Ustaz. Ini pertanyaan saya, mohon sebetulnya pencerahan untuk diri saya Ustaz. Bagaimana caranya kita untuk mengelola kecerdasan emosional si anak atau kita untuk menghindari terjadinya keputusasaan Masya Allah. Tadi. Ini bagaimana caranya kita mengelola kecerdasan emosional? Terima kasih Ustaz. Bagus pertanyaan ini, Masya Allah. Nah gini, itu sebabnya memang Allah ciptakan kita itu terlahir dari Adam dan Hawa, bukan Adam dan Jordan. Ini pertanyaannya bagus Pak. Jadi memang anak itu dia harus besar dengan ayahnya, dia harus besar dengan ibunya. Indonesia ini kan sekarang sebutannya fatherless country, negeri yang minim peran ayah. Karena yang ngasuh itu seolah-olah diserahkan kepada ibu. Karena ibu ini kan madrasahnya, biarlah ayah untuk cari nafkah dan seterusnya. Anak-anak yang minim peran ayah, dia dekat dengan ibu. Ibu itu dia transfer emosional, ayah transfer logika. Dua ini harus ketemu. Kalau anak hanya dekat dengan ibu, dia hubungan emosionalnya dengan orang bagus, maka si anak ini punya banyak kawan. Tapi karena nggak dekat dengan ayah, logika secara berinteraksi secara manusia ya, bukan berarti dia nggak pinter, tapi dalam berinteraksi itu dia kecerdasan logikanya itu kurang baik. Maka ketika dia berinteraksi, karena emosionalnya bagus, kawannya banyak, cuman susah ngomong enggak. Kalau diajak temennya gasken, yang ngomong enggak itu apa? Logikanya yang ngingetin, peran ayah, sosok ayah. Maka anak yang dekat dengan ayah, dia nggak mudah diajak-ajak. Bisa dipahami maksudnya Pak ya? Jadi gimana tentang anak kita ini? Dia harus dekat dengan ayahnya. Apalagi kalau anaknya sudah balik, dia harus banyak jalan dengan anaknya, dengan ayahnya. Jadi kalau anak kita itu sudah di usia, kalau bisa dari 7 tahunan sudah mulai dekat ya. Sebelumnya nggak terlalu dekat sama ayahnya nggak apa-apa, tapi dari usia 7 tahunan itu sudah mulai. Seenggak-enggaknya lagi 10 tahun kalau memang orang tuanya sibuk, minimal seminggu sekali jalan dengan ayah. Karena ngobrol sama ayah beda dengan ngobrol sama ibu. Gitu. Nah, itu Pak yang harus kita mulai jalanin sekarang ini. Jadi anak harus dekat dengan ayah. Karena kalau ngobrol sama ibu tuh biasanya curhat soalnya tentang emosional. Ayah itu tentang minta pendapat. Apalagi kalau laki-laki. Kalau dia biasa ngobrol dengan ayah, nanti kalau sudah mulai remaja, ayahnya yang buat skenario. Jadi anak laki-laki itu harus sering ditanya. Nah, ayah ada masalah di kantor. Walaupun kita tahu sebenarnya jawabannya apa. Tapi kalau kita tanya kayak gini ke anak kita, dia naik harga dirinya. Menurutmu nak, masalah begini, gimana cara penyelesaiannya? Nanti anak kita jawab. Dia itu sebelum menjawab dalam hati dia, wah, ayah saya nanya ke saya. Pas dia jawab gini ya, nih, terus kita, oh gitu ya nak, terus gimana nak, gini, wah, bagus ya, oh gitu. Ini respon dia besar, kita besarkan jiwanya. Anak-anak yang kecil jiwanya, ya itu biasanya anak-anak yang ya gampang dikecilkan. Sebenarnya anak-anak pembuli dan dibully itu adalah anak-anak yang dibully sama orang tuanya dari rumah. Kalau dia superior dia jadi pembuli, kalau dia inferior dia jadi korban dibully terus. Ciri anak-anak yang dibully itu kelihatan. Kalau lagi olahraga, kalau yang lain kalau kata guru kami, kalau anak yang lain tuh lagi olahraga gerakannya besar. Tapi kalau anak-anak yang gampang dibully itu kalau olahraga gerakannya kecil. Males orang ya. Nah, di pondok, mohon maaf ya yang banyak dibully itu memang dia seolah-olah dalam tanda petik menyiapkan dirinya untuk dibully. Bisa dipahami maksudnya? Zaman dulu lah, zaman sekolah. Siapa sih yang berani ngebully kalau memang kelihatan orangnya itu berani ngomong, gagah dan seterusnya. Yang dibully itu memang yang dasarnya lemah. Anak-anak lemah ini terkondisi dari rumah. Di rumahnya dia sering dibully sama orang tua. Jadi pembuli pertama sebelum dia dibully sama orang lain adalah orang tuanya sendiri. Makanya yang harus nomor 1 diperbaiki memang orang tua. Gitu. Orang tuanya baik, anak-anak baik insyaallah. Gitu Ustaz. Barakallah. Bagus tuh. Harus jadi utama itu pertanyaan. Supaya nanti ketika nikah, memang yang menikah ini harus sadar, ngasuh tuh berdua. Kalau sendiri ya banyak musibah-musibah terjadi. LGBT konon kabarnya karena kurang peran ayah. Ya gitu kan ya. Nah, cukup insyaallah Ustaz ya. Satu lagi Ustaz.
Sini Ustaz. Mana lagi nih? Yang mana ini orangnya? Ini Pak. Oh iya iya. Dari tadi Pak, tapi di sabot. Yang saya mau tanyakan begini Ustaz, hubungan antara takdir dan usaha. Iya. Tadi kita berbicara banyak tentang usaha. Iya. Seperti polanya begini, begini dan begini. Dan juga ada yang mengenai katanya doa itu bisa merubah takdir. Nah, kalau yang begitu, yang tadi takdir sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum kita lahir atau dunia ada. Nah, sekarang kalau itu berubah, takdir mana? Ada takdir baru yang terjadi, dan usaha tadi apakah juga bisa merubah takdir? Terima kasih. Masya Allah, ini pertanyaannya berat. Nanti nanya dengan ustadz yang spesifik lagi gitu ya. Yang bahas ini bahasanya kodok dan kodar nih sebenarnya. Ya. Jadi takdir itu memang sudah Allah tetapkan. Tapi takdir itu Bapak Ibu Ayah Bunda jangan dipahami dengan ini takdir itu satu gitu. Takdir itu kompleks. Takdir itu kompleks. Dia bisa berubah karena doa. Dan kemudian juga tentang pilihan kita. Ini kan takdirnya ini satu ya kayak tadi tuh, makanan. Kalau takdir yang Allah tetapkan, kemudian respon dia ngambilnya makanan yang haram, maka dia dapat dosa. Dan hidup selanjutnya itu akibat dari dosa, kita tahu kan ya, azab itu akibat dari dosa. Tapi kalau dia pilih yang baik, dia dapat pahala. Dan selanjutnya berarti kebaikan-kebaikan untuk dia. Karena in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kebaikan takdir yang sudah Allah tetapkan itu Allah juga lihat bagaimana respon kita. Jadi dia kompleks, bukan cuman satu. Jadi pilihan itu bukan cuman satu terus lurus gitu, enggak. Tapi pilihan itu bergantung dengan, tapi takdir dari Allah itu bergantung dengan respon kita. Bisa dipahami Pak maksudnya Pak? Gitu. Jadi ketetapan itu Allah lihat bagaimana kita. Ini kita tadinya error, maksiat, tiba-tiba kemudian kita bertaubat dan kita banyak berdoa. Allah tuh sampaikan, aku malu kalau hambaku mengangkat tangannya dan menurunkan tangannya dalam keadaan hampa. Gitu. Jadi memang takdirnya sudah Allah tetapkan, tapi bagaimana takdir itu berjalan, Allah lihat bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Apa hubungannya ikhtiar kita sama takdirnya Allah? Ya erat hubungannya tadi itu. Ikhtiar itu kan artinya memilih. Gitu. Memilih berpikir dan memilih bertindak kita. Itu insya Allah Ustaz. Gitu. Jadi Allah kasih kehendak bebas. Nah, kehendak bebas kita itu ada pertanggungjawabannya. Di dunia nanti ada kejadiannya, di akhirat ada kejadiannya. Di dunia yang berlaku tadi itu ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, ketika kita berbuat, pada saat yang sama kita sedang ngumpulin saldo pahala. Pada saat yang sama kita sedang mengumpulkan dosa. Kelihatannya di mana nih yang ini? Kelihatannya nanti di akhirat. Gitu. Nanti di akhirat ada yang zong kan ya, dia ngerasa dia punya amal, tapi tiba-tiba amal yang sebesar gunung itu ketiup angin, wus, hilang. Ada juga yang bangkrut, dia punya amal banyak, tapi kemudian dituntut sama orang-orang yang dia zolimi. Bahkan akhirnya karena pahalanya sedikit, ya dosa orang itu dikasih ke dia. Gitu. Jadi itu tentang pilihan-pilihan dalam hidup. Nah, takdir itu memang sudah satu bonggol gede dan itu kompleks. Gitu. Karena nanti ada pertanyaan, kalau Allah sudah tetapkan seorang itu masuk surga, berarti kita nyantai-nyantai kan, ada kayak gitu ya? Enggak. Jadi ini tentang choice by choice. Jadi takdir Allah itu satu bonggol tadi itu. Nah, tinggal mau mana nih? Respon baik, respon buruk. Respon baik ada konsekuensi, respon buruk ada konsekuensi. Ikhtiarnya based on wahyu ada konsekuensi, ikhtiarnya based on nafsu ada konsekuensi. Nah, kita kalau bisa berikhtiar based on wahyu, bukan on nafsu. Kalau based on nafsu berarti kita memberhalakan diri kita. Nah, gitu insya Allah Pak ya. Barakallah fiikum. Cukup Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.